Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat menemani Anda dalam acara Kupas Tuntas Tanggapan Publik yang tentu saja selalu menghadirkan tema-tema yang menarik untuk kita diskusikan begitu ya. Baik, dan sore hari ini tema yang kita angkat tidak kalah menarik karena ini memang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai wacana perubahan kurikulum. Nah, seperti kita ketahui kurikulum merdeka begitu ya pemirsa, menggantikan kurikulum 2013 yang memang sudah disahkan oleh Kemendikbudristek mulai dari 26 Maret 2024 kemarin ya, dan sudah ditetapkan menjadi kurikulum nasional begitu. Lantas seperti apa penerapannya dan apakah kurikulum nasional ini dapat diterapkan di seluruh kondisi pendidikan di Indonesia? Akan kita bahas dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Kita sapa yang pertama ada Bapak Dr. Haji Burhanuddin Harahap, MPD. Beliau adalah Kepala MAN Serdang Bedagai. Dan beliau ini adalah sekaligus mantan kepala sekolah saya dulu. Pemirsa, agak grogi juga di sini. Assalamualaikum Pak Burhan, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Burhan ya. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktunya. Dan yang kedua, beliau adalah Kepala SMK Negeri 9 Medan, Bapak Muhammad Sofa Ananda SPD MPD. Assalamualaikum Pak Sofa. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Pak Sofa dan juga Pak Burhan. Dan ini memang yang memang sedang lagi marak ya diperbincangkan di masyarakat ini mengenai wacana perubahan kurikulum ya. Pemirsa, kami juga mengundang Anda ya, silakan bergabung bersama kami di line telepon interaktif. Bisa menghubungi kami di 0811 6100 386. Baik, kita mulai perbincangan kita. Saya ke Pak Burhan terlebih dahulu. Pak Burhan, di sini yang memang lagi banyak diperbincangkan di luar ini perubahan kurikulum ini ya Pak ya, wacana perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka yang menjadi kurikulum nasional begitu ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak pertimbangannya mengapa kurikulum ini dapat berubah begitu Pak Burhan, silakan. Iya, terima kasih Ananda. Berapa tahun bertemu kembali di iya, sini. Pak. Alhamdulillah. Jadi memang membahas pendidikan ini tidak ada berhentinya. Sebenarnya bukan menukar kurikulum atau mengganti. Jadi kurikulum itu pada dasarnya dari dulu sudah ada. Tapi dengan perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan bangsa, itu kurikulumnya menyempurnakan ke atas. Menyempurnakan. Tentunya dengan adanya kurikulum merdeka itu ya, yang akan dibuat di negara kita ini, termasuk MAN Serge, itu sudah menjadi piloting project, sudah dilatih para gurunya. Kalau saya lihat bagus kurikulum merdeka ini. Namun boleh jadi untuk menyempurnakan prinsip dan cara-cara menambah wawasan dalam pembelajaran itu, memang gurunya yang paling utama diberi pemahaman terhadap kurikulum itu, agar aplikasi di dalam kelas, karena bagaimanapun kurikulum itu adalah seperangkat sistem yang akan dipraktekkan di dalam kelas melalui interaksi antara guru dan murid. Bahkan antara guru dengan orang tua, mencakup semuanya di situ. Sehingga kita memang mengharapkan pemahaman sistem kurikulum nasional, kurikulum merdeka ini betul-betul dipahami oleh seluruh guru. Karena kalau saya lihat intinya banyak penekanan atau penguatan kepada moral, akhlak, kemudian bagaimana praktek dalam berkehidupan. Nah, itu saya lihat lebih banyak di situ. Jadi itulah, jadi kurikulum itu adalah sebuah perangkat sistem yang di dalamnya
ada materi, ada tujuan, macam-macam. Itu banyak poin-poinnya dan inilah yang harus dikuasai oleh guru. Betul sekali. Jadi seluruh kurikulum itu sebenarnya bagus. Jadi hanya menyempurnakan karena tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan dalam pendidikan dan tuntutan kebutuhan bangsa dan negara untuk menciptakan calon-calon pemimpin ke depan. Benar sekali. Itu kira-kira. Berarti kalau dari MAN Serdang Bedagai sendiri sudah siap ya Pak ya untuk menerapkan kurikulum merdeka ini? Sudah, kelas 10 dan kelas 11 yang sekarang itu sudah kurikulum merdeka. Baik. Udah saya lihat bagaimana minat dan bakat itu, tapi belum sempurna supaya, kan salah satu bagaimana menyalurkan minat dan bakat para siswa kita. Banyak itu. Betul. Jadi kalau kita mau membuat itu sebenarnya bagus sekali. Karena dalam pendidikan itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi ini, tetapi harus dilihat dulu dari segi minat dan bakatnya. Sehingga nanti dalam proses pembelajaran, ya dia di pinggir laut. Ya boleh jadi kan yang diajarkan ya masalah nelayan lah. Jangan pula diajarkan di situ bagaimana bersawit. Nah kira-kira itu yang dirangkum di dalam kurikulum merdeka ini, menelusuri minat dan bakat dan lokasi daripada pendidikan itu, apa yang akan dibuat kepada anak-anak ini. Betul. Jadi lebih spesifik dia begitu ya Pak Iya, Burhan ya. Baik. iya. Saya ke Pak Sofa. Kalau Pak Sofa sendiri menilainya seperti apa Pak? Perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini. Dan kalau untuk di SMK Negeri 9 seperti apa penerapannya, sudah siap atau seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Berbicara tentang kurikulum, ini merupakan salah satu daripada rohnya pendidikan. Betul. Rohnya pendidikan, kalau kita organ tubuh, berarti kan kurikulum ini merupakan jantungnya. Ya, jantungnya dalam arti merupakan satu hal yang paling penting. Yang paling penting, di mana kurikulum ini harus menyesuaikan perkembangan sesuai dengan filosofinya Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana dalam filosofinya itu kan ada menyatakan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pada kurikulum nasional yang sekarang ini kami kira bukan suatu perubahan, tetapi menurut pendapat kami ini merupakan suatu penyempurnaan. Ya, penyempurnaan sekaligus penyesuaian. Karena kalau kita balik ke belakang, contohnya kalau kita mengajar dengan menerapkan dulunya satuan pembelajaran, rencana pembelajaran, ini kan dulu kita pakai kapur. Betul. Ya kan, pakai kapur, nulis di papan tulis black. Apakah ini sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, yang sekarang sudah ada perkembangan teknologi. Perkembangan ilmu? Ini kan memang harus kita sesuaikan, bukan kita rubah. Menurut pendapat kami bukan kita rubah, kita sesuaikan sehingga menyesuaikan perkembangan kebutuhan. Jadi kalau kita melihat daripada kurikulum merdeka yang sudah ditetapkan dalam kurikulum nasional melalui Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini, kami di SMK 9 sudah melaksanakan kurikulum merdeka ini sebagai piloting tahun yang keempat. Oh, baik. Ya, tahun yang keempat, sesuai dengan platform Merdeka Mengajar ini, kami buat ada satu istilah, namanya 5Kan. Apa tuh Pak? 5Kan. Jadi menghadapi kurikulum tadi yang disampaikan Pak Burhan, seperangkat pengaturan rencana, tujuan, isi bahan dalam proses pembelajaran, yang intian tadi kata Pak Burhan itu untuk masa depannya anak-anak kita, termasuk cita-cita dia untuk hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Baik. Jadi kami tetapkan 5Kan. Itu yang pertama, sebenarnya dalam kurikulum merdeka itu apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan peserta didik, itu yang kita ajarkan. Ya, kan yang pertama itu. Jadi kalau memang kebutuhan peserta didik tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, ini kan nggak perlu kita ajarkan lagi gitu. Jadi apa yang diajarkan?
apa yang dibutuhkan itu diajarkan. Kemudian apa yang diajarkan menurut kurikulum Merdeka ini yang kita latihkan, ya dilatihkan ke peserta didik. Kemudian yang kita latihkan itu ya kita lanjutkan dengan dipraktikkan. Dipraktikkan sehingga kalau untuk SMK ini ada penyelarasan kurikulum. Ya, kurikulum Merdeka ini penyelarasan kurikulum antara dunia usaha, dunia industri dengan sekolah. Sehingga apa yang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri itu cocok, sinkron dengan betul. tamatan lulusan siswa SMK untuk dapat diterima bersaing di dunia usaha dan dunia industri itu dipraktikkan. Kemudian yang keempat, apa yang dipraktikkan itu yang dihasilkan. Apa yang dipraktikkan dalam pembelajaran dengan berbagai metode di kelas, diharapkan guru dan siswa berkolaborasi sehingga lahir satu produk. Produk ini biar ya, produk hasil pembelajaran. Dan kalau bisa masukkan yang kelima. Tapi kalau untuk tingkat PAUD, TK, SD, SMP ini nggak mungkin. Yang kelima, apa yang dihasilkan itu dipasarkan. Wah, benar-benar. Misalnya seorang anak peserta didik membuat inovasi baru di kelas sama guru, menghasilkan misalnya ada satu teknik membuat sablon yang terbaik, nggak usah lagi pakai alat ngepres, pakai laser, hasilnya lebih bagus, ini dipasarkan gitu. Baik. Jadi intinya bahwasannya kurikulum Merdeka atau yang menjadi kurikulum nasional ini memang sesuai dengan perkembangan situasi, kebutuhan pasar, memang ini yang paling tepat pada saat ini. Baik. Dan tentunya ke depannya pun nanti perkembangan ilmu teknologi yang sekarang ini kan menandakan bahwasan akan terjadi perkembangan yang lebih pesat. Betul. Pada masa yang akan datang. Berarti pada masa yang akan datang kurikulum nasional ini mungkin 5 tahun ke depan diadakan penyempurnaan lagi. Penyempurnaan. Kita dulu belajar nggak pernah pakai gadget. Iya. Kan gitu. Nggak ada, HP pun kan nggak ada kita pegang. Termasuk saya gitu kan. Ya memang produknya kurikulum 94. Ya kan. 94 nggak ada. Pegang gadget, pegang alat-alat elektronik. Iya. Dulunya kalau kita kalau di MAN memandikan mayat, kita harus ke luar, buat tempat mejanya, buat mayatnya gitu. Sekarang kan dengan teknologi, ini kan dengan media, InFocus, TV, kan sudah bisa divideokan. Iya. Divideokan, anak tinggal lihat, kemudian bisa dipraktekkan langsung, nggak perlu keluar dari kelas. Mungkin ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini, kiranya kurikulum nasional ini nanti akan ada hasilnya. Apa yang kita lakukan sekarang itu kan 10 atau 20 tahun yang akan datang. Sekarang kita produk kurikulum lama, orde lama, orde baru. Produknya kurikulum KBK 2007 berbasis kompetensi. Kemudian ada kurikulum KTSP. Yang terakhir kurikulum Merdeka. Ya, Merdeka ini bukan berarti kurikulum Merdeka ini siswa belajar bebas sebebas-bebasnya, kan tidak. Sebenarnya itu satu singkatan, itu kan mulai dari diri sendiri gitu. Ada motivasi untuk belajar di dalam kelas maupun di luar kelas, ada motivasi mulai dari sendiri, kemudian membuat demonstrasi kontekstual. Betul. Ya, di kelas, kemudian membuat refleksi. Intinya kurikulum Merdeka ini sesuai dengan tulisan Bapak Zulfikri Anas, Pusat Kurikulum Kemendikbud, bahwasannya kurikulum Merdeka ini dapat dikatakan sebagai kurikulum untuk kehidupan. Jadi kurikulum itu bersemayam sebenarnya di dalam diri anak peserta didik itu, yang mampu menghadirkan masa depan hari ini, besok, dan untuk selamanya. Kalau dikatakan Pak Zulfikri Anas, itu kalau sekepal kecil kurikulum itu bisa jadi gunung. Setitik air itu dapat seperti lautan. Mungkin ini tambahannya dari Pak Burhan.
Baik. Terima kasih Pak Sofa dan Pak Burhan. Kita akan break sejenak, pemirsa. Kami kembali mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan ingin berdiskusi ya, bertanya-tanya dengan narasumber ataupun ingin mengungkapkan argumen Anda terkait dengan wacana perubahan kurikulum. Kami masih ada waktu di 081161600386. Kami masih kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Kita masih membahas tentang wacana perubahan kurikulum bersama dengan narasumber kita Bapak Dr. Haji Burhanuddin Harahap MPD dan juga Bapak Muhammad Sofa Ananda SPD MPD. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali. Sebenarnya wacana ini bukan wacana yang baru ya Pak ya, sudah diwacanakan sejak dari 2022 lalu ya kalau tidak salah ya, seperti itu. Jadi memang ini bukan wacana yang baru dan memang sudah dipersiapkan dan sudah disosialisasikan ke dunia pendidikan seperti itu. Dan yang menjadi poin yang paling penting di sini kan adalah sebenarnya seorang guru ya Pak ya, bagaimana para guru ini dapat menyalurkan ataupun memberikan pendidikan kepada anak-anak didik melalui kurikulum yang apapun kurikulumnya, tetap ujung tombaknya itu seorang guru, benar tidak ya Pak ya? Lalu seperti apa sebenarnya seorang guru menghadapi perubahan ataupun memang penyempurnaan kurikulum ini? Apa yang harus dipersiapkan seorang guru? Pak Burhan, silakan. Iya, ada ungkapan no class without teacher. Tidak ada kelas tanpa guru. Betul. Tentunya dalam hal ini kan sekarang ada teknologi, ya. Teknologi ini bisa memberikan bantuan kepada peserta didik seperti yang disampaikan teman kita tadi dari SMK 9 ya Bang ya. Pakai video, pakai ini, pokoknya menggunakan teknologi. Tetapi hal-hal tertentu memang harus pakai guru. Jadi memang tidak bisa dilepas. Artinya begini, kalau saya melihatnya, jangan sampai mungkin nanti terlampau tragis bertuhankan teknologi gitu ya. Jangan. Teknologi ini adalah alat. Ya. Saya pernah menyaksikan satu pembelajaran di Australia. Bagaimana ular menangkap tikus. Saya pikir pakai video. Kalau pakai video ya enak kali nonton gitu, nggak ada. Ternyata di sana itu ada ularnya, ada tikusnya. Jadi murid ini menangkap ularnya, mengambil dari box, take the snake in the box, katanya kan, miles in the box. Jadi siswa ini membawa ular itu dan membawa tikusnya didekatkan. Mungkin Ayu waktu di MAN dulu belum ada itu ya? Belum ada. Jadi kurikulum Merdeka ini memang dibuat untuk aplikasi bagaimana hasil pembelajaran itu benar-benar dapat menjawab persoalan ataupun kebutuhan daripada peserta didik kita. Tadi udah jelas. Kalau di SMK betul itu. Karena di sana banyak jurusan-jurusan otomotif dan lain-lain sebagainya. Ya langsung dia perbaiki kereta, dia perbaiki mobil. Karena memang ada. Tapi bagaimana yang katakan di MAN ada jurusan sosial, ada jurusan agama. Nah, jurusan agama misalnya. Sekarang sangat sulit loh Ayu untuk mendapatkan khatib. Sangat sulit. Pernah juga ada sampai gagal sholat Jumat karena nggak datang khatibnya. Jadi di sini kurikulum Merdeka kita buat sesi. Misalnya 2 bulan dilatih ekskul. Hanya untuk laki-laki untuk jadi khatib. Betul-betul pasti. Memang dari dulu pun dilatihnya itu, tapi nggak intensif seperti kurikulum Merdeka. Jadi ada hal-hal yang memang kebutuhan seperti tadi kata rekan kita, ada misalnya untuk praktek jenazah. Udah, memang itu betul-betul. Karena sering juga terjadi fardu kifayah nggak ada orangnya, bahaya. Nah, jadi kurikulum Merdeka itu dipastikan dibuat untuk
menjawab persoalan baik akhlak, baik pengetahuan, baik teknologi sudah diramu di situ. Tetapi terus terang kalau saran kami selaku kepala madrasah, bagaimana guru ini dilatih betul. Di situ dulu sumbernya. Kalau soal teknologi ini datang sendirinya itu. Jadi guru ini. Kemudian kalau saya melihat ini saya agak sedih juga dengan administratif yang sangat luar biasa untuk guru-guru ini. Banyak kali bebannya. Memang itu sistem semua. Sehingga saya melihat guru-guru itu memang benar-benar ketakutannya kepada fingerprint, kemudian yang lain-lain. Karena kalau terlambat dipotong pendapatannya. Sebenarnya guru bukan seperti karyawan menghadapi benda mati. Makanya saya beri, banyaklah kalian berdoa karena waktu kalian sudah habis menyiapkan program yang begitu apa. Nanti sampai di rumah udah capek berdoa supaya anak itu menjadi anak yang sukses dan soleh dan soleha. Ya kalau Allah menolong, siapa yang bisa menghalangi? Betul. Jadi itu guru inilah sebenarnya. Administratif itu ini persoalan nih. Persoalan sekali. Masalah absen itu kalau zaman dulu memang bagus kok guru-guru itu. Tanda tanganinya sudah, mengajarnya. Mungkin Ayu juga dulu masih ingat kita 2007 nggak ada pakai fingerprint gitu. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang bagus sekali untuk diperankan dalam kurikulum Merdeka, tetapi secara administratif saya memang memohon kebijaksanaan ini agak dikurangi sehingga guru itu hampir nyaris jangan sampai stres dia. Karena memikirkan ini. Habis waktunya memikirkan. Bahkan ada juga guru yang nggak mampu. Bagaimana? Jadi apa namanya? Tolong menolong lah. Satu sisi kita tuntut kurikulum Merdeka diaplikasikan. Satu sisi jangan tinggi kali dulu administratif yang dituntut dari guru. Karena ini masih proses. Baru sekitar 2 tahun ya. Ayu ya. Jadi itu kalau saya memang guru ini yang paling utama dilatih untuk memahami kurikulum Merdeka itu. Ini ya, betul sekali. Kira-kira gitu. Dan ini memang menjadi satu persoalan juga ya, Pak Sofa. Kalau menurut Bapak seperti apa? Karena kalau memang sudah fokusnya jadi terbagi begitu, jadi tidak fokus lagi 100% untuk mengajar begitu ke sekolah itu, jadinya yang mengurus administrasi lah gurunya, seperti itu jadinya Pak. Kalau Pak Sofa menilainya seperti apa untuk saat ini? Ya baik, terima kasih Mbak Ayu. Kalau kita telaah satu persatu implementasi kurikulum Merdeka ini di satuan pendidikan kita masing-masing, terutama tadi disampaikan Pak Burhan tentang banyaknya administrasi, menumpuk administrasi yang harus dikerjakan guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi pada implementasi kurikulum Merdeka ini kan sebenarnya lebih banyak guru mengerjakan administrasi secara online melalui platform Merdeka Mengajar. Di sini kami kira ini sebuah aplikasi yang mempermudah guru dalam mengimplementasikan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka itu di pembelajaran di kelas. Kalau saya lihat administrasi yang dibuat guru ini sebenarnya kalau dia paham teknologi ini, terutama teknologi yang berkaitan dengan aplikasi yang terkait pembelajaran ini memang cukup mudah. Jadi solusinya yang pertama, kira-kira kebijakan kementerian, baik Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dalam hal ini perlu adanya satu program upskilling. Betul. Upskilling meningkatkan kemampuan guru, sehingga guru mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu teknologi. Pada saat ini kan kita bisa lihat bahwasannya bisa saja kita sebagai guru kalah dengan murid. Lebih pintar muridnya daripada gurunya sekarang. Kalau dulu tidak,
belajar pusat belajar 100% guru. Kalau sekarang kan banyak sumber-sumber belajar. Sehingga ini perlu kita pahami, kami kan untuk administrasi ini memang perlu sebagai apa namanya laporan, ya laporan pelaksanaan, karena dalam kebijakan ISO itu kan apa yang kita kerjakan itu yang kita tulis. Ya. Apa yang kita tulis itu yang kita kerjakan gitu. Jadi jangan sempat terjadi kurikulum ini arah yang ditempuh, jalan yang ditempuh tidak sama dengan arah yang dituju. Kan gitu. Jadi jalan yang ditempuh maunya ke Brastagi gitu jalannya, tapi arahnya belok ke Prapat, ke Siantar. Nah, jadi ini perlu pemahaman, diagnosa ke depan. Intinya peran dan fungsi guru itu kalau kami buat satu kalimat itu mikir namanya. Guru itu harus mikir. Yang pertama guru itu harus mandiri. Yang mandiri di sini kaitannya ke berbagai sumber belajar yang bisa kita tuangkan dalam pembelajaran. Kita modifikasi, mandiri, inovatif. Ya, guru harus inovatif. Inovatif munculkan inovasi-inovasi pembelajaran, praktik-praktik baik, ya, terutama penerapan proyek penguatan pelajar Pancasila. P5 ini. Karena ini akan melahirkan siswa tamatan yang cerdas berkarakter. Ya, bukan yang cerdas intelektual tapi cerdas berkarakter. Karena tujuan pendidikan nasional kita, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu pasal 1 semuanya karakter. Menjadikan siswa jujur, beribadah dan lain-lain. Ini kan salah satu dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian kolaborasi. Ya, kolaborasi berarti harus mengembangkan sayap ke semua stakeholder pendidikan, baik orang tua dan yang lain. Kemudian kreatif, ya kreatif. Dan yang kalah pentingnya R yang terakhir, berpihak pada murid. Nah, jadi perlu ada perubahan paradigma guru-guru kita di kelas, bahwasannya kita harus berpihak kepada murid. Kenapa? Semua murid yang ada di kelas itu punya kemampuan, punya potensi, punya bakat yang berbeda-beda. Jadi perlu seorang guru memodifikasi pembelajaran itu, pembelajaran yang berdiferensiasi. Memahami perbedaan murid A, murid B, murid C. Sehingga kita tahu murid A yang perlu kita sampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai, ini yang kita berikan. Ya, termasuk diferensiasi konten. Jadi ada signifikan antara tugas dan peran guru yang 5 huruf tadi, Mbak Ayu. Mikir, mandiri, inovatif, kreatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Betul. Ini sebenarnya ya IKM itu. Ya, IKM, implementasi kurikulum merdeka yang sekarang menjadi kurikulum nasional. Mungkin ini yang dapat saya tambahi. Baik. Jadi memang benar untuk adanya perkembangan teknologi ini harus sejalan dengan perkembangan sumber daya manusianya, yaitu gurunya itu sendiri ya Pak Sofa. Jadi kalau kami katakan di SMK, perkembangan ilmu dan teknologi yang sekarang itu menandakan akan jauh lompatan ke depan. Perkembangan ilmu dan teknologi masa yang akan datang. Jadi kalau kami di SMK juga IKM-nya membangun masyarakat Indonesia yang akan dibangun. Kalau membangun Manhattan itu mudah, ya kan, membangunnya mudah, sebentar siap, 5 tahun siap. Tapi membangun orang yang akan membangun Manhattan ini, ini tugas kami guru di sekolah. Betul. Mungkin ini Pak tambahannya. Ini menjadi acuan juga untuk para guru di luar sana supaya lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi mengupgrade dirinya begitu ya, untuk tentunya kemajuan dari anak-anak peserta didiknya begitu. Baik, kalau untuk di di masyarakat sering sekali kita temui banyak persoalan yang melibatkan peserta didik begitu, anak-anak yang masih di usia siswa begitu, usia sekolah, yang adalah yang tawuran, geng motor, begal dan lain sebagainya. Apakah kurikulum ini, kurikulum yang menjadi kurikulum nasional ini dapat memberikan menjadikan akhlak-akhlak anak-anak didik menjadi lebih baik? Adakah di dalam kurikulum itu tertuang untuk peningkatan akhlak dan lain sebagainya, Pak Burhan?
Memang di kurikulum Merdeka itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sofa tadi, keputusan undang-undangnya 23, bahwa di sana ditekankan masalah karakter Pancasila, ya, berakhlak, kemudian jujur, sopan santun. Ini sangat ditekankan di kurikulum Merdeka, sangat ditekankan. Kenapa? Karena keraguan kita, bahkan sudah memang kenyataan di lapangan, sudah banyak siswa kita ini udah tamat pun dia kurang akhlaknya. Kenapa ini bisa terjadi? Boleh jadi karena pengaruh teknologi, karena sajian-sajian di teknologi internet ini jutaan bahkan miliaran di sana informasi. Apabila ini tidak terfilter, maka boleh jadi dia sukses tetapi akhlaknya kurang. Nah, makanya kira-kira 2 hari yang lalu saya menulis dalam rangka Hardiknas. Sebenarnya kalau negara ini kepingin seluruh siswanya menjadi orang baik, karena kita adalah negara religius yang terdiri dari berbagai agama, untuk menekankan karakter ini, dekatkanlah semua siswa ini kepada ajaran agamanya. Karena saya belum ada menemukan di dalam ajaran agama boleh korupsi, boleh tawuran, boleh memfitnah, boleh berbohong, nggak ada di dalam ajaran agama apapun. Agama itu, ajaran agama itu sangat baik. Kadang-kadang ada di informasi kita kecewa juga, mau dihapuskan katanya pelajaran agama. Ini salah kaprah. Karena negara kita negara religius. Tidak boleh orang tinggal di Indonesia tanpa beragama. Agama apakah itu? Islam, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Ini yang boleh tinggal di negara ini. Itu dijamin oleh undang-undang. Maka untuk mengatasi semua moral yang boleh nggak kita bilang yang bejat gitu ya, Betul. yang jelek lah ya, yang nggak terpuji lah. Ini kekuatan agama semuanya. Dekatkan dia, buat dia 2 jam, 3 jam. Kalau persoalan ilmu, kemampuan menyoder, mengelas semua, itu paling setengah jam pun bisa dipelajari. Tapi aplikasi daripada agama, ajaran agama itu kalau nggak kuat, tunggulah. Bakal mendapatkan persoalan yang dekatkan semua siswa ini ke dalam ajaran agamanya. Betul. Ini yang basic. Kalau dalam Islam itu keluarga Imran itu dibilangnya yang takutnya dia tidak tahu dia Tuhannya. Kawat. Kalau udah gitu berarti kan dia anti animisme dia. Nah, itu ya. Baik, jadi memang penting sekali karena ini memang menjadi PR kita bersama ya, bukan hanya dari pihak pendidikan, sekolah, keluarga, juga menjadi PR bersama agar supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah ya, tetap berkarakter seperti itu. Karena memang banyak sekali persoalan di luar sana yang menjadi miris begitu kita melihatnya di usia-usia masih sekolah, tetapi juga sudah tergabung dengan kelompok-kelompok yang tidak baik seperti itu ya. Baik pemirsa, kami masih akan kembali, kita masih ada waktu tentunya di Sumut Menyapa Kupas Tuntas, kami masih akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama TVRI Sumatera Utara. Dalam acara Sumut Menyapa Kupas Tuntas tentunya kita masih membahas tentang perubahan kurikulum ini ya pemirsa ya, kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional dan ini menjadi PR kita bersama agar supaya pendidikan di Indonesia semakin maju lagi, lebih sempurna lagi dengan adanya kurikulum Merdeka ini menjadi kurikulum nasional seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Sofa. Pak Sofa, kalau melihat kurikulum
nasional ini kendalanya apa jika kita terapkan begitu dengan perubahan dari yang sebelumnya ke yang baru begitu? Kendala apa yang sebenarnya dihadapi pihak sekolah tentunya untuk menerapkan kurikulum yang baru begitu, Pak Sofa, silakan. Ya baik. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2024, kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Di situ ada berbagai inovasi baru sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim kemarin pada Hari Pendidikan Nasional, bahwasan ini adalah hasil karya saya yang untuk dilanjutkan. Jadi untuk penerapan kurikulum Merdeka di peraturan menteri tersebut kita ada diberi waktu untuk daerah-daerah tertinggal 3T, terluar dan lain-lain, itu diberi waktu kan 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaannya. Kemudian kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan, karena kurikulum ini kan sesuai kebutuhan situasi kondisi sekolah masing-masing. Yang tertuang dalam KOSP namanya, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Sehingga pada KOSP itu kita membuat standar yang disesuaikan dengan PBA namanya. PBA ini pendekatan berbasis aset. Apa aset-aset yang ada di sekolah itu yang kita gunakan, kita pakai. Jangan kita membuat standar yang tinggi, sementara standar itu dengan adanya aset yang ada termasuk sumber daya manusia di sekolah itu memang tidak memadai. Baik. Jadi peningkatan kualitas pendidikan itu yang paling utama dalam kurikulum Merdeka. Kendala-kendala untuk sekolah-sekolah yang mungkin ada di perkotaan ini tidak ada persoalan, ya karena fasilitas sarana prasarana mendukung, sumber daya alamnya juga mendukung, guru-gurunya pun hebat-hebat. Ya. Namun untuk daerah-daerah yang memang terluar, daerah tertinggal 3T itu memang perlu adanya guru-guru yang hebat juga masuk ke sana, karena untuk penerapan implementasi kurikulum Merdeka ini sesuai dengan peraturan menteri ini, kami kira kendalanya di situ, sumber daya guru yang ada di daerah-daerah ini. Namun ada kesempatan, kasih waktu. Kalau untuk di sekolah kita sendiri, ya untuk penerapannya memang sudah 99% karena sudah berlangsung selama 4 tahun. Kita sudah lakukan dari tahun 2020, termasuk di situ kurikulum dalam masa COVID-19 itu kan memang harus ada penyesuaian, yang pada saat itu belajar memang daring gitu. Daring selama lebih kurang setahun, tidak di sekolah, itu sudah disesuaikan. Jadi untuk kendala memang kami kira tidak ada, karena semua perangkat dari Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian Kementerian Agama juga, semua perangkat sudah ada, sudah disiapkan. Semua balai besar guru penggerak, kemudian di Kemenak juga ada, ini sudah mensosialisasikan. Dan tahun ini 2024-2025 ini memang sudah berlaku secara nasional. Dan kendala-kendala yang pada saat piloting tadi kami termasuk sedang berdage, itu kan sudah kita minimalisir sehingga dalam penerapannya itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Mungkin ini Mbak Ayu yang perlu kami tambahi. Kendala tadi memang itu pelan-pelan dengan PBA tadi, pendekatan berbasis aset di sekolah masing-masing. Betul, disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing ya, Pak Sofa ya. Baik. Nah, kalau untuk di perkotaan tadi disebutkan Pak Sofa minim sekali kendala begitu, karena memang fasilitasnya ada, kemudian guru-gurunya juga cukup mumpuni, sumber daya manusianya seperti itu. Mungkin berbanding terbalik dengan yang ada di desa-desa terpencil begitu, daerah-daerah 3T tadi ya Pak ya. Kalau menurut Pak Burhan ini seperti apa Pak untuk
penyelarasan lah begitu. Jangan ada perbandingan begitu ya, pendidikan di perkotaan dengan pendidikan di desa begitu. Menurut Pak Burhan bagaimana nih upaya agar supaya anak-anak di perkotaan dengan anak-anak di pedesaan mendapatkan pendidikan yang sama begitu, dengan kurikulum nasional ini menjadikan anak-anak di Indonesia, seluruh Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama, kualitas yang sama begitu Pak Burhan. Iya Mbak Ayu, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Di situ kita dituntut bagaimana di negara ini dilakukan keadilan. Betul. Ya, sebenarnya kalau untuk menyamakan di perkotaan dengan di 3T tadi, di kampung-kampung sana, seperti kampung saya di Paluta sana, itu memang Mbak Ayu agak sulit itu. Iya. Sebenarnya pendidikan ini dilihat dari segi kebutuhan daerah itu. Ya Jakarta pasti nggak sama dengan Tabaksel. Pasti nggak sama kebutuhannya dengan katakanlah ke Karo sana. Di Jakarta kan gedung berpuluh-puluh tingkat, di sana nggak perlu sama dia itu. Ya, jadi kalau pendapat saya, apa yang dibutuhkan di daerah itu, itulah dibangun. Contoh, ini real ya. Kalau di desa atau di kabupaten ini kan udah otonomi kabupaten, udah terjadi raja-raja kabupaten. Iya. Di kabupaten itu dibutuhkan perkebunan, dibuatlah di situ sekolah perkebunan. Di desa ini, di kabupaten ini dibutuhkan pengembangan peternakan, dibuatlah di situ sekolah peternakan, supaya itu nanti komoditinya supaya menghasilkan itu seperti tadi. Jadi kalau semua seperti apa yang dilakukan di Jakarta sama dengan di kampung saya sana, itu impossible, sangat sulit. Dan memang keadilan dalam pembiayaan pendidikan ini pun masih banyak pertanyaannya itu. Masih panjang ceritanya itu. Yang sudah ada 20% APBN untuk apa namanya? Untuk pendidikan. It's so very difficult to realization. Betul. Jadi bagus sekali itu Mbak Ayu ditanyakan bagaimana keselarasan itu tadi ya. Antara perkotaan, janganlah orang kota lebih orang desa. Bagaimana? Ada lagi desa kita yang nggak ada listriknya. Betul. Jadi memang masih dilema. Kurikulum merdeka silakan kita lakukan dengan baik. Dan sesuai dengan yang tadi, kemampuan sekolah itu. Bagaimana memaksakannya Mbak Ayu? Jadi nggak apa, tapi terus kita berusaha, karena optimisme dalam pendidikan ini tidak boleh mati. Kalau optimisme menjadi pesimisme, ini negara ini kacau. Karena tidak ada, no countries without the education. Good education perform the country. Jadi kebaikan, kehebatan pendidikan di satu negara itulah yang akan membuat negara itu besar. Betul. Indonesia pasti bisa. Ya, apalagi dengan penggelontoran uang. Udahlah, berinvestasilah kepada pendidikan di negara ini. Aku nanti agak apa juga, banyak kali yang korupsi. Aduh. Pendidikan itu perlu sekali kalau Indonesia mau makmur dan adil. Itu Mbak Ayu, kebetulan kamu itu murid saya, itunya makanya harus dulu pun kan berapi-apinya kalau saya ceramah ya kan. Itu. Jadi sudah menjadi ciri khas ya. Iya, dilakukanlah pemerataan itu. Betul. Gelontorkanlah investasi kepada pendidikan yang pasti tidak akan rugi negara ini. Subhanallah. Baik, betul, karena itu memang Pak Sopa ya kan? Betul. Itu. Jadi harus memang komit. Jangan sampai susah kali kepala sekolah mencari ini, mencari itu. Mestinya kepala sekolah itu buat proposalmu. Saya butuh 1 triliun. Apabila tidak bisa saya jadikan siswa saya menjadi orang hebat untuk membangun bangsa ini, saya berhenti. Gitu dong. Bukan proposal macam mana kamu.
mau jadi kepala sekolah itu berbeda. Nah, kita rileks saja, nggak ada. Permasalahan yang dihadapi sehari-hari ya Pak Burhan. Iya. Baik, kalau dari Pak Sofa ini harapannya seperti apa nih Pak dengan adanya kurikulum nasional ini ke depannya? Ya, yang pertama harapan saya, mungkin harapan kita semua juga, Ya, Mbak Ayu, itu yang pertama spirit. Spirit, semangat Membangun terus. spirit. Ya, spirit, tetap semangat. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan ikhlas, nah, keikhlasan ini, ya kalau guru tidak ikhlas mengajar, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita fasilitasi ke siswa, itu kan tidak ada menghasilkan. Jadi dengan keikhlasan kita dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, dengan berbagai metode strategi yang tersedia, kami kira ini sebagai satu spirit awal ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama sebagaimana visi misi pendidikan Indonesia ke depannya, Indonesia emas pada tahun 2045. Itu Baik. dia. Tapi harus juga didukung dengan partisipasi aktif dari pemerintah, terutama tadi untuk pemerataan pendidikan di kota maupun di desa, di daerah 3T, dengan paling tidak melengkapi infrastruktur sekolah. Ya, karena infrastruktur ini sangat mendukung proses pembelajaran. Betul. Ya, tanpa ada alat, tanpa ada bahan yang mendukung untuk proses itu, kami kira itu hanya sekolah sastra. Ya kan, sastra hanya cerita pendek lah kalau kita katakan di sinetron. Nah, mungkin ini Mbak Ayu yang dapat kami Kalau sampaikan. dari Pak Burhan singkat saja untuk harapan ke depannya dengan adanya kurikulum nasional ini untuk pendidikan di Indonesia. Saya sederhana, letakkan keadilan untuk pengelolaan pendidikan di Indonesia. Berinvestasilah kepada pendidikan di Indonesia. Jangan ragu, pasti Indonesia ini akan makmur. Itu baik. Baik, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi masukan juga kepada pemerintah pusat, begitu ya. Betul. Bapak sekalian ya, supaya memang pendidikan ini lebih diprioritaskan lagi untuk pemerataannya, karena memang setiap anak Indonesia itu kan memiliki hak yang sama atas pendidikan, begitu ya pemirsa ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Dr. Haji Burhanuddin Harahap MPD dan juga Bapak Muhammad Sofa Ananda SPD MPD. Mudah-mudahan kurikulum nasional ini menjadi pelengkap penyempurna kurikulum yang sebelumnya, dan mudah-mudahan pendidikan di Indonesia semakin maju lagi, peserta didik juga menjadi anak-anak yang tentunya yang pertama berkarakter ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang baik dan sukses ke depannya. Amin. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas kali ini. Terus saksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya Kori dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa. Waalaikumsalam.